mudhari. Kemarin itu udah kita pelajari di sini ya. Jadi fi'il mudhari itu yang dia mu'rab ada 3, yakni mudhari shahihul akhir, af'alul khamsah, dan mudhari mu'tal akhir. Yang mana kalau untuk mudhari shahihul akhir, ketika marfu tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Ketika mansub tanda nasabnya dengan fathah, dan ketika majzum tanda jazmnya adalah dengan sukun. Fi'il mudhari shahihul akhir itu apa sih, Mahat? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat yang dimaksud dengan shahihul akhir itu apa? Fi'il mudhari'nya? Berakhiran huruf sahih. Yang berakhiran huruf sahih ya. Ya, fi'il mudhari shahihul akhir adalah fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan huruf illah. Ya, tidak diakhiri dengan huruf illah, dan juga dia tidak bersambung dengan dhamir alif isnain, yaul mukhatabah maupun waul jamaah. Fi'il mudhari shahihul akhir ini terdapat pada berapa dhamir? Pada dhamir apa aja? Wahiyah. Iya. Wahiyah. Anta, Ana. Ana, nahnu mumtaza, asana. Jadi misalnya ada kata yaktubu. Ya, untuk huwa yaktubu. Maka untuk dhamir hiya menjadi hiya. Iya. Yaktub. Mbak ya. Tunggu dah. Hiya taktubu. Taktubu. Oh iya. Taktubu. Anta? Kalau anta gimana? Taktubu juga. Anta taktubu juga. Ana? Ana aktubu. Aktubu. Ana aktubu. Ya. Nahnu jadi naktubu. Nah, itu semua kata yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu adalah semua fi'il mudhari yang dia marfu, yakni tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, sekarang ketika fi'il mudhari shahihul akhir ini mansub, yakni apabila sebelum fi'il ini diawali oleh huruf-huruf nasab, di sini contohnya adalah lan, ya, maka dia menjadi nasab dengan fathah, atau tanda nasabnya adalah fathah. Masuk huruf lam, jadi apa? Lan yaktubu tadi berubah menjadi lan yaktuba. Lan taktuba. Ya, lan aktuba, lan naktuba, ya. Lan ini maknanya adalah tidak akan. Kemudian apabila fi'il mudhari shahihul akhir ini diawali oleh huruf penjazm, yakni misalnya di sini lam, ya, maka dia menjadi sukun akhirnya. Maka menjadi lam yaktub, lam taktub, lam aktub, lam naktub. Nah, itu adalah contoh untuk fi'il mudhari shahihul akhir. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya. Nah, af'alul khamsah ini terletak pada 5 dhamir, ya. Ada 3 dhamir yang sama, wazannya sama, maka dia diringkas menjadi satu. Ya, apa aja itu? Huma untuk mu'annas sama dengan antuma untuk mu'annas dan antuma untuk muzakkar. Maka dia diringkas menjadi satu. Wazannya apa? Taf'alani. Yang depan huruf mudhora'ahnya adalah ta. Taib, yang pertama, domir huma untuk muzakkar, ya. Yaf'alani. Kemudian yaf'aluna. Hum yaf'aluna. Kemudian huma taf'alani. Antuma taf'alani. Kemudian antum taf'aluna. Anti taf'alina. Nah, itu adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah apabila dia marfu, tandanya dengan subutun nun, adanya nun atau tetapnya nun di akhirnya. Contohnya di sini ada kata yazhabani. Ya, maka nun di situ sebagai tanda marfu dari af'alul khamsah.
Nah, ketika dia mansub ya, maka dengan membuang huruf nunnya menjadi apa? Lan yazhaba. Ketika majzum sama, dia juga membuang huruf nunnya, maka menjadi lam yazhaba ya. Kalau lam itu ada watul jazimat atau yang menjazmkan suatu fi'il mudhari, kalau lan ini yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, kalau di sini contohnya ada di domir huwa ya. Kalau kita ganti misalnya menjadi domir hiya, bukan hiya ya, hiya kan soal akhir. Menjadi domir huma, huma mu'anas. Maka apa? Huma tadhabani. Jadi tinggal diganti ya mudharaahnya. Kemudian kalau diganti dengan domir hum, maka menjadi hum yazhabuna. Ada wawunya ya. Nah, di situ juga sama subutun nun. Cuman di sini diberikan contoh untuk yang dhamir huma muzakkar. Nah, itu untuk af'alul khamsah. Kemudian fi'il mudhari yang ketiga adalah yang mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari mu'tal akhir ini dibagi menjadi 3. Ada yang mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir alif, dan mu'tal akhir ya. Yang pertama, mu'tal akhir wawu. Keadaan marfu untuk fi'il mudhari mu'tal akhir wawu, alif, dan ya itu sama semuanya. Keadaannya adalah dhammah muqaddarah. Artinya di sini huruf atau harokat dhammahnya dia tidak dituliskan. Maka dinamakan dhammah muqaddarah, ditakdirkan dhammah. Yad'u. Nah, ketika dibaca dhammah maka di sini thiqol, berat ya. Thiqol atau berat kata orang Arab. Jadi, maka di sini kesimpulannya dia adalah dhammah muqaddarah. Untuk yahdi ya fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Maka di sini juga sama, ketika diharokati dhammah dia thiqol, berat. Ya, maka di sini tandanya dengan dhammah muqaddarah. Adapun yang mu'tal akhir alif ini juga sama. Tetapi dia lit ta'adzur ya. Lit ta'adzur. Ya, ada uzur karena alif tidak bisa diharokati, yang hanya bisa diharokati adalah huruf hamzah. Dikatakan mu'tal akhir wawu apabila huruf sebelum huruf terakhir berharokat dhammah. Dikatakan mu'tal akhir ya apabila huruf sebelum huruf terakhir adalah kasrah. Dikatakan mu'tal akhir alif apabila huruf sebelum huruf terakhir berharokat fathah. Nah, untuk keadaan mansub dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir ini berbeda-beda ya. Ketika wawu dan ya, maka dia fathah dhahirah, fathahnya nampak. Bisa dibaca. Jadi di sini fathahnya adalah fathah dhahirah. Lan yad'uwa, lan yahdiya. Begitu juga dengan ya. Nah, adapun yang mu'tal akhir alif ketika mansub di sini sama seperti marfu'nya, yakni muqaddarah. Maka ketika mansub tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Itu untuk keadaan mansub dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian yang terakhir, keadaan fi'il mudhari mu'tal akhir ketika majzum. Ya, ini semuanya sama, baik yang mu'tal akhir wawu, ya, dan alif, semuanya sama, yakni dengan membuang huruf ilah di akhirnya ya. Hatfu akhir ilah. Hatfu akhir ilah. Sudah selesai pembahasannya. Contohnya ya, kalau dibuang menjadi apa? Lam yad'u, lam yahdi, lam yardo. Huruf ilahnya semuanya hilang. Jadi dia tidak dibaca panjang. Bisa dipahami insya Allah sampai sini Umahat? Insyaallah Ustazah. Baik. Kita lanjutkan ya. Latihan ini udah selesai juga ya? Udah belum?
Ada yang sudah merasa pernah mengerjakan latihan 1, 2? Sepertinya sudah dikerjakan, Teh. Jangan sepertinya, Mat. Sudah Nanti dikerjakan, Ustazah. sudah ya, Sudah. tayyib. Berarti kita masuk sini ya, berarti ini yang belum. Adawatu nasibah. Ini juga sudah. Belum, Kemarin kan kita Ustazah. ya, belum ya, baik. Kita mulai dari si pembahasan adawatun nasibah. Adawatun nasibah, huruf-huruf yang menasabkan. Ya. Ternyata tidak hanya lan. Kalau dalam tabel tadi contohnya cuma lan ya. Nah, di sini ada beberapa huruf yang dia memansubkan suatu fi'il mudhari. Yang pertama adalah an. Ya, yang pertama adalah an. Ya, tidak memiliki arti khusus. Bisa dikatakan juga nanti tergantung konteksnya ya. Ada yang mengatakan artinya bahwa dan fungsinya ini sebagai pemisah dua kata kerja. Jadi kalau ada dua kata kerja, fiil dan fiil, maka an ini terletak di duanya, di tengah-tengah ya. Nanti dia kalau kita belajar ke tingkat yang lebih lanjut, an ini sebagai an masdariyah. Ya, ini sih contohnya. Ana uridu an azhaba. Saya ingin pergi. An azhaba di sini, di sini sebagai takdirnya sebagai maf'ulun bih. Cuman kita belum belajar sampai situ ya. Ya intinya an di sini dia sebagai pemisah dua kata kerja. Ya, memisahkan antara kata uridu dan azhaba. Ana uridu an azhaba. Nahnu nuridu an narji'a. Ya, kami ingin pulang. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah lan. Artinya tidak akan. Lan yanjahal kaslanu. Tidak akan beruntung orang yang malas ya. Lan yanjaha. Tidak akan beruntung. Nah, di sini yanjahanya termasuk dari fi'il mudhari yang sahihul akhir. Contoh lagi, lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepada ini perkataan orang kafir di surat Al-Baqarah itu ya. Lan nu'minu laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, Bani Israel kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman sampai kami melihat sendiri dengan nyata gitu ya. Nah, di sini lan nu'mina ini dari fi'il mudhari shahihul akhir yang ketika diawali dengan huruf lan ini dia menjadi mansub dengan fathah. Contoh ketiga idzan. Jika demikian. Nah, idzan ini Ana belum mendapati di dalam Al-Qur'an wallahu a'lam. Barangkali nanti Ummahat ketika membaca Al-Qur'an mendapati di sini, silakan ditandai ya. Nah, idzan tanjaha. Jadi idzan ini dia kayak pemisah antara satu percakapan dengan percakapan lain. Misalnya ada seorang yang mengatakan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, maka di sini jawabannya idzan tanjaha. Jika demikian, pasti kamu akan lulus. Jadi sebelum kata idzan ini ada percakapan. Jadi ini merupakan jawaban. Idzan taslama. Jika demikian pasti kau selamat. Saya akan mengendarai mobil dengan hati-hati misalnya. Idzan taslama. Jika demikian engkau pasti atau engkau akan selamat. Gitu. Kemudian di sini yang keempat adalah kai. Artinya supaya. Kai tanjaha. Supaya kamu lulus. Kai tahsula. Supaya kamu berhasil. Nah, ini kalau kai ini banyak sekali contoh dalam Al-Quran. Sebentar. Kita ini dulu ya, selesaikan dulu yang di sini nanti baru kita buka PDF lah yang lainnya. Nah, ini kaya jadi maknanya kaya di sini supaya. Yang kelima adalah lamul kai atau lamu kai. Jadi lam yang artinya itu supaya. Maka di sini nih ya fokusnya di lam sini. Ya, di sini jitu liat
li ata'allama. Jitu, saya datang, jitu ya. Saya datang li ata'allama untuk belajar. Terus kemudian lagi liya'budullaha agar, nah di sini li juga ya maknanya berarti di sini supaya mereka menyembah Allah. Nah, di sini ya'budu beda dengan ta'allama. Kalau ta'allama dia fi'il mudhari yang sahihul akhir. Nah, kalau ya'budu di sini fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah. Sebelum ada huruf lam ini, maka dia ya'buduna. Ada nunnya, ya, ada huruf nunnya. Ya'budun. Karena ada huruf ini lam yang maknanya kai, maka mansubnya fi'il mudhari af'alul khamsah adalah dengan membuang huruf nun, maka menjadi liya'budullaha. Allah disebut sebagai maf'ulun bih. Berikutnya lamul juhud. Ya, lamul juhud ini tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi untuk menyangkal. Biasanya tanda lam juhud adalah lam yang didahului oleh kata makana atau lam yakun. Nah, di sini. Kalau fiilnya di sini fiil madhi, maka awalnya adalah ma. Ya, dimulai dengan ma. Tetapi kalau untuk fiil mudhari yakun, ini mudhari, maka didahului oleh huruf lam. Ya. Lam yakunil lahu liyaghfira lahum. Lam, ya, tidak akan. Allah tidak akan mengampuni mereka. Kemudian berikutnya juga sama. Maka Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Liyu'adzibahum. Nah, di sini semuanya fi'il mudhari shahihul akhir. Sehingga ketika didahului oleh lamul juhud, nah, ini berarti dia mansubnya adalah dengan fathah. Ya, yang membedakan lamul juhud dengan lamul kai. Kalau lamul juhud itu didahului apa? Lam yakun atau makana. Sedangkan lamul kai yang di atas tadi tidak didahului apapun. Berikutnya huruf penasabnya adalah kata hatta atau sehingga. Hatta yasma'a kalam Allah. Nah, di sini yasma'a termasuk fi'il mudhari shahihul akhir yang ketika dia didahului oleh huruf hatta maka menjadi mansub dengan fathah. Hatta yarja sampai dia kembali. Nah, di sini juga sama fi'il mudhari shahihul akhir. Maka ketika mansub adalah dengan fathah. Huruf tersebut adalah huruf nasbin yang berfungsi membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Ya, adapun tanda nasabnya tidak selamanya dengan fathah. Nah, ini ya. Tidak selamanya dengan fathah dan bisa saja dengan yang lainnya. Jadi yang maksudnya dengan fathah adalah fi'il mudhari yang shahihul akhir. Fi'il mudhari af'alul khamsah dengan membuang nun ya. Kalau untuk yang fi'il mudhari mu'tal akhir, nah ini dibagi lagi. Kalau untuk mu'tal akhir wawu dan ya, tanda mansubnya atau tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kalau untuk mudhari mu'tal akhir alif, tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Ya, mudah insya Allah. Kita masuk kepada latihan-latihan ya. Ini sudah dikerjakan. Tadi hapus dulu.
Ya, kalau kitab yang kita bahas ini umat itu simple. Maksudnya karena untuk pemula ya, jadi nggak terlalu didetailkan supaya nggak terlalu bingung. Nah, nanti kalau kita sudah memahami kaidah yang pertama di kitab ini, baru kita lanjutkan yang lebih detail lagi seperti itu. Silakan yang pertama. Saya Eh, Ustaz. Ya, Windar, tafadholi. Nah, di sini jadikanlah fiil-fiil di bawah ini menjadi mansub, ya. Nah, ini ada huruf penasab, ada an, terus kemudian kai, ya. Kemudian makun li. Nah, ini juga sama ya. Ini sama seperti lam juga tadi, kayak makana sama lam yakun. Nah, ini juga sama ini. Maksudnya di sini lamul juhud. Baik, silakan Umi. Nomor 1. An yu'minu. Mm-mm. Ada An, kata inu, kemudian dimasuki huruf an, maka menjadi an yu'minu. ya nunnya hilang ya. Ya. Jadi sekalian. Kalau nasabnya berarti dia apa? Tanda nasabnya dengan hatfu. Menghilangkan huruf nun ya. Iya, hatfu nun atau menghapus huruf nunnya. Naam, Ustazah. Baik, berikutnya silakan. Jangan lupa dibeli alif farikoh ya. Ya. Yang taslamina ya Ustazah. Naam. Taslamina. Hmm. Kai Tas lama. kai taslami. Kai Taslama. taslami ahsan. Nah, ya ini juga sama. Ya, af'alul khamsa. Jadi dengan membuang huruf nunnya. Baik, lanjut berikutnya. Akdzibu. Ma kunta ma Ma- kunta Ma kuntu li akdziba. Li ya, kuntu. saya ma kuntu Mm-mm. li akdiba. Ma kuntu li akdziba. Mumtazah. Hasan. Jadi maksudnya dengan ya, karena apa? Fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, berikutnya silakan. Tahtadi li tahtadia. Li tahtadia. Domir apa ini? Domirnya apa ini tahtadia ini? Domir hia ya Ustazah. Domir ya, domir anta juga bisa ya. Ya dan Iya dan Nah, berikutnya naro. Hatta naro. ya, ada yang dibuang hurufnya? Enggak ada. Enggak ada. Tandanya apa, Umi? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Domir apa ini? Naro. Domir nahnu. Domir nahnu mumtazah ahsanti. Lanjut berikutnya tarbo. Nomor 7, Umi Wulan. Oh iya, apaan? Tardo. Walan tardo. Tetap. Tanda nasabnya dengan apa ini? Nasabnya dengan fathah muqaddarah ya. Dengan fathah muqaddarah ahsanti. Domir apa? Tardo. 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 Dia hia bukan ya? Domir Bukan sih. iya Hia anta ya. anta. Iya. Iya dan anta. Nah, lanjut berikutnya tanjahani. Sukses, lulus. Litan tajaha. Gitu Ustazah.
jaha. Nah, litan jaha. Ini litan jaha. Baik, lanjut berikutnya. Syirabul khamro. Nomor 9. Dokter Dewi. Oh iya. Yashrab. Yasrobul khamra. Lam yakun. Yas. Apa mustanya? Ini fi'il mudhari sahihul akhir, dhamir huwa. Nah, kalau fi'il akhir tadi tanda apa namanya? Tanda jazmnya apa? Sahihul akhir. Nah, ini jazm Sukun ya. ya. Iya, sukun. Berarti lam yakun Lam yakun yasrobul khamra. Yasrob ya. Yasrob. Sukun baknya. Oh. Yasrob. Berarti kalau kita wasal menjadi yashrobil khamro. Nah, berikutnya yusolli. Umi Ike. Ya Ustazah. Bismillah. Yusolli. Tanda kasrahnya. Ya sukun Ustazah. Jadi apa? Hatta Yusolli. yusolliya. Oh, dipakai ya? Iya, yusolliya. Yusolliya. Oh, ini untuk jadi mansub ya? Untuk jadi mansub ya? Iya, bukan iya dia mansub ya karena ada huruf ini. Ada hatta. Nah, jadi yang menjadikan fi'il mudhari'nya mansub. Nah, di sini kita lihat sebelum huruf terakhir ini harokatnya kasroh. Berarti di sini mu'tal akhir Dibuang. mu'tal akhir ya, mu'tal akhir ya. Mu'tal akhirnya ya. Jadi kalau dalam tulisan rosm itu ya itu tidak ada harokat apa? Tidak ada titik duanya ya. Tidak ada titik. Yahdi itu pasti Jadi tidak ini ada. maksudnya ini awalnya ya sukun. Karena ada hatta, berarti yusolliya gitu saudara. Awalnya yusoliyu ya. Yusoliyu. Oh, ya. Kalau masuk kan dia domah muqaddarah ya. Tetapi dibacanya tetap yusolli. Nah, begitu masuk ke awamil penasab hatta. Nah, di sini ya-nya bisa diharokati fathah, maka menjadi yusolliya. Yusolliya. Ya. Ya, Ya, hatta yusolliya. Bisa dipahami sampai sini Umi Ika? Mesti dicermat dulu saja. Ya, insya Allah. Baik, Labas. Intinya ketika kita bertemu dengan huruf fi'il mudhari mu'tal akhir ya, berarti di situ ada huruf ilah di akhirnya. Ada yang mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir alif, dan mu'tal akhir ya. Nah, ketika huruf ini mempunyai ciri-ciri. Ya, maksudnya apabila dia mu'tal akhir alif, berarti huruf sebelum mu'tal ini itu harokatnya fathah. Ya. Apabila mu'tal akhir ya, maka huruf sebelum huruf mu'tal akhir ini harokatnya kasroh. Karena yang sesuai dengan huruf kasroh ini apa? Ya. Ya. Huruf kasroh, harokat kasroh ya maksudnya. Ya, Akhir adalah mu'tal akhir waw. Nah, yang cocok dengan waw ini apa? Dhammah. Huruf sebelum mu'tal akhirnya ini adalah berharokat. Nah, gitu aja cara mengingatnya ya. Cara niteni. Ayo kita lanjutkan berikutnya kata nad'u. Silakan berikutnya berarti balik lagi nomor 1. Saya Ustazah ya. Itu nad'u lan nad'a gitu ya. Lan nad'a. Lan nad'uwa. Oh, lan nad'uwa ya. Oh ya ya. Ya. Lan nad'uwa.
lan nad'uwa. Jadi di sini wawunya ya bisa diharokati. Nad'u termasuk fi'il apa? Domir apa? Domir nah Nah, iya. No. Ya. Ya, diawali dengan huruf mudhara'an nun. Ya, ini udah pasti domir apa? Domir nahnu. Barakallahu fikuna jami'an. Alhamdulillah latihannya sudah kita kerjakan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita meroja lagi untuk memuatkan ya. Fi'il mudhari itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama shahihul akhir, yang mana fi'il mudhari ini tidak diakhiri oleh huruf ilah, baik itu alif, wawu, dan ya. Dan tidak pula bersambung dengan alif isnain, yakni alif yang menunjukkan domir huma dan antuma. Contohnya huma yaktubani, huma yaktubani, antuma taktubani. Ya, kemudian dan tidak bersambung dengan wawul jamaah, domir antum dan hum. Hum yaktubuna, antum taktubuna. Dan tidak pula bersambung dengan yaul mukhatabah, yakni anti. Anti taf'alina. Nah, yang termasuk fi'il mudhari shahihul akhir itu tadi ya, untuk shahihul akhir. Nah, yang termasuk dari fi'il mudhari shahihul akhir itu domir apa aja? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Terus berikutnya lagi. Tanda rofaknya untuk fi'il mudhari shahihul akhir adalah dengan dhammah, yaktubu. Tanda nasabnya dengan fathah, lan yaktuba. Tanda jazmnya dengan sukun, lam yaktub. Ya, itu untuk fi'il mudhari shahihul akhir. Yang kedua sekarang fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, terletak pada dhamir apa aja? Huma untuk muzakkar dan muannas. Antuma muzakkar dan muannas. Kemudian hum muzakkar, antum muzakkar, dan anti. Jadi untuk huma yaf'alani, huma taf'alani, antuma taf'alani, hum yaf'aluna, antum taf'aluna, anti taf'alina. Ya, antara huma dan antuma itu sama, maka diringkas menjadi satu. Ya, satu, dua, tiga. Nah, af'alul khamsah. Nah, ketika marfu, af'alul khamsah tandanya dengan subutun nun, tetapnya nun. Nah, ini ya, subutun nun. Subutun nun. Ya, semuanya ada nunnya. Ketika mansub dan majazum tandanya sama dengan hadfun nun, membuang huruf nunnya. Ya, selesai. Khamsah. Mutal akhir. Mutal akhir alif apabila fiil ini diakhiri dengan huruf alif dan huruf sebelumnya huruf berharokat fathah. Contohnya yardo. Ya. Ketika marfu tandanya dhammah muqaddarah. Ketika mansub tandanya fathah muqaddarah. Yardo ketika marfu ya mansubnya lan yardo tetap. Nah, ketika majzum hadfu akhir ilah dengan membuang huruf ilahnya maka menjadi lam yardo. Yang kedua mu'tal akhir ya apabila fiil ini tidak diakhiri dengan huruf ya dan sebelumnya ya dan sebelumnya huruf berharokat kasrah. Contohnya yahdi. Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Takdirnya apa? Yahdiyu. Kemudian mansub dengan fathah zahirah. Lan yahdiya. Jadi bisa diharokati fathah. Karena harokat fathah itu harokat yang paling ringan. Kemudian ketika majzum dengan hadfu akhir illah dengan membuang huruf illah. Lam yahdi. Yang terakhir mu'tal akhir waw.
apabila fi'il ini diakhiri dengan huruf wawu dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Contohnya yad'u, ya. Untuk tanda marfu'nya ketika dia marfu, rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Yad'u. Jadi ditakdirkan dhammah. Dhammahnya tidak ditulis dan tidak tampak. Ketika mansub dia fathah zahirah. Jadi bisa dibaca lan yad'wa. Nah, yang terakhir ketika majzum dengan hadfu akhir illah, yakni membuang huruf illah. Lam yad'u. Khalas pembahasan fi'il mudhari' sahihul akhir hafalul khamsah juga mutal akhir, begitu juga tanda mu'rabnya selesai. Begitu juga tadi ada watul nasibah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Bisa dipahami atau masih bingung? Ustazah bertanya, yang Mm-mm. mudhari sahihul akhir itu huwa, domir huwa, anta, ana, dan nahnu ya Ustazah. Naam, sahih, betul. Ya, jadi ada 5. Af'alul khamsah juga ada 5 ya. Cuman yang 3 ini dia Saya cuma 4 Ustazah. Huwa, anta, ana, nahnu. Satu lagi ya, apa? huwa, anta, Ya. nahnu. Hiya. Oh iya ya. Iya, iya. Oh iya, maaf. Iya, iya. Tuh. Ada lagi? Tidak ada? Udah, kasih. Ustazah, jadi Pak kalau yang huruf yang tadi apa? Huruf yang membuat mansub, otomatis kita kata-katanya itu kita harus tahu apakah dia fi'il mudhari apa dulu ya Ustazah ya. Terus Betul. kemudian baru kalau dia membuat mansubnya pakai apa gitu kan. Jadi kalau yang membuat mansub itu huruf-hurufnya yang barusan kita pelajari ya. Ya, tapi kan untuk menentukan kata-katanya berubahnya itu berarti kita harus tahu fi'il mudhari'nya apa dulu kan Ustazah. Yang pertama jenis hurufnya dulu. Hurufnya ini Ya. penasab. Kemudian yang kedua dilihat jenis fi'il mudhari'nya. Mudhari'nya sahihul akhir, afalul khamsah atau mu'tal Al-akhir. akhir. Ya, jadi sebenarnya cuma sedikit aja di sini huruf penasabnya itu cuma ada 7 ya. Kalau di kitab Jurumiyah itu ada 10. Cuman di sini cukupkan 4 aja dan dia juga nggak begitu didetailkan. Memang untuk pemula itu kayak singkat-singkat gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi sebenarnya mudah ya kalau sahihul akhir terletak pada 5 dhamir yang udah kita beri tadi. Terus kemudian untuk afalul khamsah juga mudah. Ada 5 sesuai dengan namanya. Nah, sekarang kita latihan ya, sebentar. Kita cari contoh dari Al-Quran. Yang awani milik nasab. Nah, di sini ada beberapa contoh dari Al-Quran. Hapus dulu biar mudah. Ini semua sudah ada i'rabnya ya, jadi mudah tinggal membaca saja. Coba kita baca. Ana contohkan ya, yang pertama qaulu ta'ala wa antasumu khairul lakum. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 184. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Jadi an itu di situ sebagai huruf penasab, kemudian dia masdar ya. Dan wastiqbalin menunjukkan masa yang akan datang.
Mabniun ala sukuni. Mabni ya. Kalau huruf itu semuanya mabni. Dia tidak pernah ada yang mu'rab. Di atas sukun atau tandanya sukun. Berikutnya tasumu ya, kata ini tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an ya, fi'il mudhari yang mansub karena huruf an. Wa alamatu nasbihi hatfun nuni, dan tanda nasabnya adalah membuang huruf nun. Li'annahu, karena dia minal af'alil khamsati, termasuk dari af'alul khamsah. Wal wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Wawul jama'ah ya, di sini wawul jama'ah itu dikata setelah mim ya, mu itu namanya wawul jama'ah. Adalah dhamir yang bersambung, dhamirin muttasilun. Ya mabni, tanda mabninya dengan sukun atau mabninya di atas sukun. Fi mahali raf'in, menempati posisi rafa sebagai apa? Fa'il, sebagai fa'il dari fi'il tasumu. Nah, kemudian di sini ada pembahasan sedikit, tapi umat tidak perlu bingung lagi. Maksudnya nggak perlu bingung kenapa begitu ya. Wal masdarul mu'awwal min an wa fi'li wa fi'lu wal fi'lu fi mahali raf'in mubtada. Nah, ini maksudnya masdar mu'awwal dari kata an ya, dan fi'ilnya tasumu. Nah, di sini mahalnya, posisinya dia itu marfu. Ya, marfu, dan dia sebagai mubtada dalam kalimat ini. Ya, itu penjelasannya. Jadi an itu sebagai huruf masdariyah. Nanti dia bisa sebagai mubtada, yang an dengan fiilnya itu bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ulun bih, tergantung posisi dia dalam kata tersebut itu sebagai apa. Coba sekarang kita latihan baca dulu. Tadi giliran siapa, Umi? Mana Ustazah? Ya. Amanah besarkan ya. Nah, silakan. Sudah kelihatan besar? Sudah Ustazah. Nomor 2 ya. Wallahu yuridu an yatu, dibaca kayak itu ya, kayak pakai titik. Baca kayak Al-Qur'an. Oh, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Surat An-Nisa ayat 27. Ayat An 27. An hurufu nasobin. Harfu nasbin. Oh, harfu nasbin. Wa masdar. Wa masdarin. Wa istaqbalin. Tikbalin. Wa istiqbalin mabniyun. Bisa dibaca langsung wastikbalin. Wastiqbalin mabniyun ala sukuni. Yatuba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun Wa alamatu nasbihil fathah. fathatu, na'am. Al-fathatu. Lanjut. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa masdarul mu'awwalu min an wal fi'lu fi mahali nasbin maf'ulun bih.
Maf'ulun bi. Mumtazah, Masya Allah. Allahumma barik. Umi Ana sudah paham maksud dari yang kita i'rab tadi barusan? Belum, Ustazah. Baik, saya jelaskan ya, biar semuanya. Di sini ada kali ayat Wallahu yuridu an yatuba alaikum an harfu nasbin. An ini huruf penasab. Ya, maksudnya seperti itu. Huruf yang membuat nasab fi'il mudhari. Nah, gitu mudahnya ya. Kemudian wa masdarin dan dia juga masdar. Ya, masdar itu kayak akar sebuah kata. Ya, yang dia bersanding yang dia apa namanya ini setelahnya ada fi'il nanti dia memiliki kedudukan kata, kedudukan baru dalam suatu kalimat. Wastikbalin ini menunjukkan makna yang akan datang. Mabni tetap tandanya sukun, ya. Kalau an atau huruf itu selalu mabni. Nah, karena mabni maka di sini ya an, lihat ya di sini sukun, maka tandanya ada sukun. Ya tuba, ya di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansubun. Fi'il mudhari yang mansub. Yang membuat dia mansub apa? Nah, yang membuat dia mansub ini huruf an. Kemudian tanda nasabnya wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya nyanya kembali ke mana? Fi'il mudhari. Tanda nasabnya fi'il mudhari ini adalah dengan fathah. Kenapa fathah? Karena yatuba itu fi'il mudhari sahihul akhir. Ya. Dhamirnya huwa. Berikutnya wa fa'iluhu atau wal fa'ilu dan fa'il atau subjeknya adalah domirun, domir mustatir yang tersembunyi. Mustatir maknanya tersembunyi. Takdiruhu, takdirnya adalah huwa. Ya, jadi di sini ya tubuh itu domirnya tersembunyi, takdirnya adalah huwa. Wal masdarul mu'awalu dan masdar mu'awal. Nah, ini yang disebut masdar mu'awal itu. Dari min, min an, dari an dan fi'ilnya. Berarti an yatuba. Ya, an yatuba itu namanya masdar mu'awal. Fi mahali nasbin. Menempati kedudukan nasab. Sebagai maf'ulun bi atau objek. Ya, kalau yang awal tadi di nomor 1. Fi mahali raf'in. Mubtada sebagai mubtada. Jadi fungsinya masdar mu'awal itu bisa sebagai mubtada, kemudian bisa sebagai maf'ulun bih atau objek. Kalau mubtada berarti dia yang ada di depan kalimat. Ya, di depan kalimat. Begitu, Ummahat. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah mulai menyambung? Kalau belum, kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga ya. Nanti lama-lama insya Allah nyambung. Silakan berikutnya. Mana saja. Ya, Umi Nani tafadholi. Qul innallaha qadirun ala ayyunajjila ala ayat. An harfu nasbin wa masdarin Naam. wastiqbalin mabniyun ala sukuni Naam. yunazzila fi'il Fi'lun. fi'il mudhari mansubun Mansubun. bi an wa alamati Wa alamatu. wa alamatu nasbihil fathah fathah Satu al-fathu. Naam. wal fa'ilu Wal fa'ilu. domirun mustatirun takdiruhu Naam. huwa Takdiruhu huwa. Naam. wal masdaru
Wal masdarul muawwalu Awalu min an wal fi'lun wal fi'lu fi mahal fi mahali jarrin jari biharfil hafil jahat jari bil harfil jarri. jar Nah, di sini kita temukan lagi bahwa an masdariyah an tadi kedudukannya beda lagi ya. Yang pertama tadi sebagai mubtada, kedua sebagai maf'ulun bih. Nah, yang di sini sebagai apa isim yang majrur disebabkan oleh huruf jar. Nah, kita lihat ya. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah. Nah, di sini kita lihat sebelum kata an yunazzila itu ada huruf jar ala. Maka di sini kita nggak menemukan isim yang dia majrur disebabkan huruf jar, ya kan? Tidak ada isim. Maka kita lihat setelah huruf jar ini. Oh, ternyata bentuknya dia sebagai an, huruf an dan fiil. Nah, namanya ini namanya masdar, an masdariyah. Ya, ini seperti kayak pengganti isim. Masdar itu ya isim kita dia akhir kata. Kita jelaskan di sini. Seperti yang sudah-sudah itu harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Penasob. Kemudian dia juga masdar wa istiqbalin yang menunjukkan yang akan datang. Dan tetap ya tidak berubah-ubah, tandanya sukun. Yunazzila fi'l mudhari'un. Yunazzila itu fi'il mudhari' mansub. Kita lihat yunazzila ya di situ adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Dia mansub bi an ya, nasabnya disebabkan karena ada huruf an. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah dengan al-fathatu, dengan fathah. Ya, la-nya harokatnya fathah. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir itu tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam fiilnya. Takdiruhu huwa. Jadi di sini maknanya tuh huwa yunazzila. Ya. Wal masdarul muawwal dan masdar muawwal min an wal fi'lu dari huruf an dan fi'ilnya. Jadi an yunazila itu kedudukannya dia fi mahali jarrin. Ya, kedudukannya dia sebagai isim yang majrur dengan disebabkan oleh huruf jar yang di awalnya. Jarin biharfil jar. Seperti itu Umahat. Singkat ya. Mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalaupun belum paham lah baksa. Nanti dengan pengulangan secara rutin, latihan-latihan seperti ini, bismillahi ta'ala akan memungkinkan kita pada suatu materi tertentu ya. Ini namanya juga kita latihan dan belajar. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, Ulang ya. pertanyaan, Ustazah. Ya silakan. Afwan, mau motong ya? Afwan silakan Ustazah. Afwan, silakan. Tidak Ana lupa. Silakan bertanya saja. Afwan. Tadi bersamaan soalnya, Afwan. Tadi penjelasan, kalau nggak salah ingat, walaupun ini masih remang-remang banget Ustazah. Masya Allah. Yang penjelasan yang pertama tentang an, dia itu kalau nggak salah sebagai mubtada ya Ustazah. Nah, kalau nggak salah begitu, bukannya katanya itu dia fi'il, tapi kok bisa jadi mubtada, bukannya jadi jumlah fi'liyah Ustazah. Kalau mubtada kan jumlah mubtadaiyah Ustazah. oleh sebab itu, an ini fungsinya itu masdar. Masdar itu adalah dari fi'il. Ya, akar kata. Jadi, an masdariyah itu salah satunya memiliki kedudukan dalam suatu kalimat itu bisa menjadi mubtada. Ya.
Kita lihat kata selanjutnya di sini ada khairun. Ya, ini sebagai khobarnya. Khairun. Nah, berarti an kalimat ini belum memiliki mubtada, maka takdirnya antasumu itu dia sebagai mubtada. Ya, fi mahal tempat posisi. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari kaidah, sebenarnya nggak keluar dari kaidah ya, dikatakan tidak seperti itu. Maka di sini maksudnya i'rab dari fi mahali itu menempati posisi kedudukan. Misalnya kalau alal maktabi. Kalau al maktabi itu kan dia isim yang langsung jatuh setelah ala ya, dan dia majrur dengan kasroh. Iya. Maka tidak mahali ya, dia di situ namanya disebut ismun majrurun. Langsung ismun majrurun walamatu jarihi al kasroh. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya. Nah, misalnya gini, ada kata al-kitabu jadidun. Misal ya, Al-kitabi, al-kitabu. al-kitabu jadidun. Nah, ini bentuknya adalah mubtada khobar. Kalau kita i'rab, kitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Nah, kalimat yang atas ini antasumu karena ini posisinya fi mahali raf'in, menempati posisi rafa. Ya, kalau yang ini kan langsung dia rafa. Kita mengirobnya alkitabu mubtadaun marfu. Nah, kalau yang seperti ini karena dia fi mahali maka ya seperti ini i'rabnya. Wal masdaru mu'awwal, mungkin sekarang masih bingung. Tapi nanti insya Allah pada pembelajaran berikutnya itu kayak baru mendapat pencerahan. Lah bahasa sekarang masih bingung Umi Wulan. Masya Allah, masih bingung soalnya. Oh, seperti itu ya. Belajar bahasa Arab itu kadang kita bingung, nggak ngerti sama sekali apa yang dijelaskan. Nggak ngerti. Iya. Apa Tapi nih tadi? jalannya waktu, bismillah ta'ala insya Allah nanti mulai kayak apa-apa yang udah lewat itu justru nanti kebukanya ketika kita masuk pada pembahasan baru. Seperti itu. Lah bahasa sekarang bingung nggak apa-apa. Iya, Nah, baik. Syukran jazakallah khair Ustazah Afwan. wa Masih jazakumullah. bingung banget ini, masih nggak tahu deh. Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti itu ya, karena tadi itu kita masuknya ke pembahasan huruf-huruf yang membuat nasab. Nah, kita di sini mencarinya contohnya dari Al-Quran. Jadi suatu saat bertemu dengan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran itu umat sudah punya bayangan. Oh, ternyata ayat yang ini ada dimasuki huruf penasab misalnya. Nah, berarti setelahnya itu pasti fi'il mudhari. Nah, nanti bisa dikaitkan seperti itu. Nah, terus kemudian dikaitkan lagi nih, misalnya yang kedua, ya. Wallahu yuridu an yatuba. Kita lihat ya di sini yuridu ini sebagai fi'il. Ya, fi'il itu pasti ada fa'ilnya, ya. Oh, kalau di sini wallahu bentuknya sebentar. Mubtada dan khobar. Ah, kalau di sini ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdiru huwa. Nah, kata yurid itu adalah fi'il yang muta'addi. Artinya, kemarin kita belajar ya, fi'il itu dibagi menjadi dua, muta'addi dan lazim. Kalau yang membutuhkan objek lazim atau muta'addi, Umahat? Muta'addi. Muta'addi. Nah, yuridu termasuk salah satu dari fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Berarti kalimat yang terletak setelahnya itu menjadi objeknya. Nah, di sini kebetulan kalimatnya itu berupa an masdariyah, yakni an dan fi'ilnya disebut dengan an masdariyah an yatuba. Maka di situ an yatuba dia sebagai objeknya atau apa namanya? Maf'ulun bihnya. Seperti itu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ini ya. Apalagi yang belum baca berapa orang tadi ya. Nanti masih banyak contoh-contoh di sini ya. Berkaitan dengan ini. Kalau untuk yang masdar itu tidak semuanya di sini ya. Misalnya kayak lan, idan,
kai, lamul kai, itu tidak semuanya dia bisa menjadi masdar. Ya, yang menjadi masdar itu cuman an kalau tidak salah. Iya, lan saja. Ya, jadi masing-masing huruf kalau di sini pendetalan penggunaannya dia itu sebagai aja. Misalnya kayak ini ya. Lan itu sebagai apa? Huruf nafi, menafikan, kemudian dia nasbin, menasabkan, dan iktibal, menunjukkan masa yang akan datang. Nah, kalau an tadi ya, an tadi adalah huruf nasab, masdar, dan istibal. Jadi artinya huruf-huruf penasab di sini fungsinya memiliki fungsi apa yang berbeda-beda. Begitu ya, Ummahat. Walau alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambahkan khasanah ilmu pengetahuan bahasa Arab kita. Dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Adapun hari ini belum paham lah bahasa. Jangan khawatir. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ya diskusi di grup atau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memudahkan semua urusan dari kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.